Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya Kun Fauzia Kamal, mahasiswa PJJ PAI YIN Syekh Nurjati Cirebon, akan memaparkan tentang konsep dasar dan pengembangan kurikulum. Dimulai dengan pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan panduan yang digunakan dalam pendidikan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran. Kurikulum merupakan dokumen yang menyusun tujuan pembelajaran, materi pelajaran, metode pengajaran, penilaian, dan aspek-aspek lain yang diperlukan dalam proses pendidikan. Konsep dasar kurikulum juga berarti bagian penting dari sistem pendidikan dan memiliki dampak besar terhadap pengalaman belajar siswa. Nah, dalam konsep dasar kurikulum terdapat 5 aspek yang sangat penting. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Kurikulum harus mencerminkan tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan. Tujuan ini termasuk tujuan akademik, sosial, dan keterampilan yang ingin dikembangkan pada siswa. Konsep dasar kurikulum yang kedua adalah isi kurikulum. Isi kurikulum ini merujuk pada materi pelajaran atau topik yang akan diajarkan pada siswa. Isi kurikulum harus relevan dengan tujuan pendidikan dan berfokus pada pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai yang penting. Konsep dasar kurikulum yang ketiga adalah metode pengajaran. Kurikulum juga mencakup metode-metode yang digunakan untuk mengajar materi pelajaran kepada siswa. Ini bisa mencakup metode pengajaran eksperimen, diskusi, proyek, atau penggunaan teknologi pendidikan. Dasar kurikulum yang keempat adalah penilaian dan evaluasi. Kurikulum harus mencakup cara-cara untuk menilai kemajuan siswa. Penilaian dan evaluasi ini bisa melibatkan ujian, tugas, proyek, atau metode penilaian lainnya. Yang kelima, fleksibilitas. Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, serta perkembangan dalam pendidikan. Fleksibilitas ini memungkinkan pendidik untuk merespon perubahan dan mengadaptasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan terbaru. Sekarang pengembangan kurikulum. Jadi pengembangan kurikulum adalah proses berkelanjutan yang harus responsif terhadap perubahan dalam dunia pendidikan dan masyarakat. Pengembangan kurikulum terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam mengembangkan kurikulum adalah menganalisis pengembangan kurikulum dalam kebutuhan siswa dan masyarakat. Apa yang perlu dipelajari oleh siswa untuk sukses di masa depan. Langkah yang kedua, setelah perencanaan kurikulum. Jadi setelah analisis kebutuhan, kurikulum harus direncanakan. Perencanaan ini melibatkan penentuan tujuan pembelajaran, memilih materi pelajaran, mengembangkan metode pengajaran, dan merancang penilaian. Langkah yang ketiga yaitu implementasi. Jadi setelah kurikulum direncanakan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya di kelas-kelas. Guru atau instruktur mengajar materi sesuai dengan rencana kurikulum. Langkah yang keempat adalah evaluasi kurikulum. Proses evaluasi terus-menerus penting untuk memastikan bahwa kurikulum berjalan dengan baik.
Evaluasi ini melibatkan pengumpulan data tentang kemajuan siswa, efektivitas metode pengajaran, dan kesesuaian materi pelajaran. Langkah yang kelima, revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil evaluasi, kurikulum dapat direvisi dan ditingkatkan. Revisi dan peningkatan ini dapat mencakup penyesuaian tujuan pembelajaran, pembaruan materi pelajaran, atau perubahan dalam metode pengajaran. Revisi dan peningkatan ini juga harus mengambil pertimbangan keberagaman siswa, gaya belajar mereka, dan perkembangan teknologi pendidikan. Nah, sebuah kurikulum yang efektif adalah yang mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan dan mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Demikian tadi pemaparan tentang konsep dasar dan pengembangan kurikulum. Kiranya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Kun Fauzia Kamal. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.